DKI interpelasi. Ya. Iya. Itu apa bedanya dengan Inter Milan? Gitu ya. Beda ya. Apa nih? Seru nih. Tadi gue baca-baca, oh interpelasi. Ya, apa itu sebenarnya? Itu kan kalau lo di anggota DPR kan ada fungsi lo tuh fungsi pengawasan. Fungsi anggota DPRD Anggota DPRD ya. Lo ngawasin gimana kerjanya eksekutif. Ini kan Anies jadi gubernur kan? Iya. Diawasin. Kan ini problemnya kan banyak DKI. Kelebihan bayar lah. Oh iya. Yang Formula E. Formula E. Rumah DP 0% nggak jelas. Iya. Ini ada banyak banget. Jadi 15 orang syaratnya nih kan 15 orang anggota DPRD kalau dia setuju Mengajukan hak. mengajukan interpelasi, Anies harus dipanggil tuh. Oh. Jadi interpelasi itu adalah hak untuk Mengajukan pertanyaan. Oh. Resmi. Jadi nggak boleh diwakilkan. Oh, jadi nanya ya. Nanya. Ibaratnya misalnya kita punya rewang, punya asisten rumah tangga, kita lihat kerjanya nggak bener nih. Misalnya aturan ngepel lantai, ya kan? Ya, Ini dipel muka muka juragannya dipel, misalnya gitu kan. Wah kita ngeliat kan, ini nggak bener nih. Maka kita mengajukan hak interpelasi. Hak bertanya. Hak bertanya. Heh, sini Tom. Nah, Gitu. duduk lo. Kenapa lu pel muka juragan lu? Ya kayak gitu deh. Karena juragan saya nggak punya Nggak punya muka. gitu. Jadi Anies, gubernur DKI, dirasa oleh 15. Anggota DPR. Itu DPRD. siapa aja tuh anggota DPRD itu siapa aja? 8 dari PSI. 8 dari PSI. 7 Berarti dari PDIP. berarti seluruhnya ya? Oh iya, itu seluruh PSI all setuju. out. All out untuk menggunakan hak interpelasi. Hak interpelasi. Terus 7 dari PDIP. yang 7 dari PDIP. PDIP itu ada berapa? 25. 25. Wah ya bentar lagi lah pada nyusul ya. Iya. Ikut tanda tangan pasti ya. Kalau kata dia ini enggak, bentar lagi yang 7 tuh malah mengser. Ya mungkin ya, ini kan asumsi atau perkiraan gua. Jadi dari anggota teman-teman di PDI Perjuangan ya, yang 7 sudah sepakat, Tanda tangan. yang tanda tangan, berarti masih ada 15, ada berapa lagi tuh? Masih 18 kalau, lagi ya? 18 orang lagi ya. Ya, mungkin kalau nggak sibuk, Nah. dia pasti, dan dia juga baca berita, Atau lupa atau lupa. bahwa dia anggota DPRD. Oh iya, karena kelamaan, apa namanya? Kenapa PPKM? PPKM, Iya kan? atau mungkin lagi liburan belum pulang. Kalau pulang pasti dia ikut tanda tangan. Tanda tangan itu. Ya kan beda-beda tanda tangannya Transport kan? ya. Transport. Nah, kalau ini kan problemnya kan yang dipertanyakan tuh soal Formula E, Bro. Lo bayangin Jakarta itu menurut BPK sudah mengeluarkan budgeting 1 triliun. 1 triliun tuh banyak loh. Banget, banyak banget. Jadi gini ya, dulu gua pernah mungkin berapa waktu lampau waktu Anies itu sudah mulai kelihatan salah melangkah gitu. Pernah gue katakan, gue bilang begini, Anies itu ya kan waktu belum punya wakil atau Sandi sudah nggak ada, sudah mundur itu, sebaiknya memang nggak usah ngapa-ngapain. Jadi jadi pejabat yang selebrasi aja. Misalnya ada peresmian apa, pokoknya bagian gunting-gunting ada ulang tahun ya kan, ada perayaan hari apa, udah itu aja, nggak usah ngapa-ngapain. Karena waktu itu gue yakin apapun yang dikerjain Anies pasti ujung-ujungnya dia nyesel. Kayaknya kejadian nih bro. Coba lu sebut proyek yang gede. DP rumah 0%. Jelas. Targetnya 200.000. Sekarang jadi? Mau direvisi jadi cuma 10.000. Itu pun belum tentu 10.000. Dan waktu makin mepet. Iya pasti makin mepet dong, makin ngos-ngosan dia. Dia nih kan punya 60 sekian orang pinter. Apa diakalin jadi apa tuh? Jangan-jangan DP 0 itu ya bisa jadi nih, feeling gua. Dia cari rumah-rumah swasta yang lagi dibangun. Klaster-klaster itu yang harga-harga 300-400 juta yang kecil-kecil, segini-segini gitu. Di DP 0 mungkin nggak itu? Ya mungkin aja, tapi DP kan gini, kalau lo pengen beli rumah kan tetap saja harus ada syarat DP-nya dari bank. Kan itu kan buat cicilan kan, kan tetap harus ada syarat uang muka. Kalau DP-nya 0, nanti yang tanggung jawab siapa? Bank juga jangan sampai menyalahi kemudian aturan apa namanya, kayak semacam kehati-hatian. Ini terhadap DP 0 ini kayaknya Anies itu seperti makan buah si malakama. Iya kan? DP-nya mau ditambahin. Udah ngomong DP 0. Udah ngomong DP 0. Kalau nggak diadain, dia bilang nanti otaknya 0. Mana janji lu kan gitu.
Dan memang semua janjinya berantakan. Itu dia. Itu baru DP Baru 0. DP 0. Dan itu jadi pertanyaan besar. Jadi pertanyaan besar. Kan problem Jakarta salah satunya adalah hunian. Banyak orang yang tidak punya hunian, tidak punya rumah. Gue inget Ahok. Yang penting lu jangan nipu yang namanya masyarakat. Karena kampanye lu bohongin masyarakat itu nggak betul itu. Kan gitu. Ahok kan gitu. Iya benar. Itu kan itu. Ini kejadian nih. Ini kejadian. Dia ngebohongin orang. Lo tenang, DP 0% nanti. Ketika dieksekusi ngos-ngosan nggak bisa. Karena memang idenya nggak jelas. Itu sama ketika gue dulu janji sama calon istri gue, bro. Oh lo? Sebelum gue kawinin. Terus? Lo janji apa? Ya jadi gini, pertama itu, gue pertama ketemu, itu udah diajak ke rumah orang tuanya, bro. Langsung ditemuin sama orang tuanya. Gue dihadapkan pada situasi gue mesti berjanji. Situasinya sama kayak Anies janji kepada konstituen. Gue bilang aja, nanti hari pertama kita nikah, besoknya DP 0%. malamnya DP 0, besoknya kita akan ada di dalam mobil baru. Terus? Mercedes. Lalu benar bro, nikah. DP 0 bro. Demo. Besoknya gua naik PPD bro. PPD itu kan Mercedes Benz dulu. Bus. Oh jadi lo janjinya Mercedes? Langsung sorenya gua kena hak interpelasi dari mertua bro. Hak bertanya. Mungkin ini kayak gitu ya? Oh iya mungkin. Karena kan kebanyakan janji kan. Orang kebanyakan janji ngibulnya gede loh. Ya kebanyakan janji. Orang daripada kebanyakan janji kan mendingan kebanyakan gaji. Ini mah kebanyakan bayar? Iya. Ini Anies 1, rumah DP 0 berbuah bisa jadi interpelasi dan juga pemanggilan KPK. Oh iya kan karena 1,8 triliun itu kasus tanahnya itu loh yang dimunjul itu apa? Jadi muncul ya. Itu kasus tanahnya 1,8 muncul triliun. Itu memunculkan pemanggilan itu. Muncul. Ya kan? Jadi rumah DP 0%, penyediaannya bermasalah, tidak sesuai dengan target. Udah diturunin sampai 10.000, itu pun belum tentu. Gila, Ada bro. satu. Kemudian tanahnya bermasalah juga. Karena sudah bolak-balik dipanggil KPK dan Anies ditargetkan untuk dipanggil. Itu kalau toh ada yang beli rumahnya satu deg-degan mulu bro. Kenapa? Ya itu ada panggilan KPK lah apa ini. Nanti disita. Nanti disita, dia deg-degan tinggal di situ. Oh iya bener. Jadi mendingan lebih baik udahlah Anies nyerah aja. Iya nggak? Ya. Kibar bendera putih. Ya bilang aja, sorry ya gue bohong kemarin. Itu kan jauh lebih gentle. Iya lebih gentle, maaf ya rakyat Jakarta gue bohongin. Masih ada waktu setahun kalau mungkin beliau mau umroh. Iya. Mohon ampunan, bisa jadi kan? Kalau dia Katolik, apa pengakuan dosa? Pengakuan dosa, iya, ya kan? Kalau dia nyembah galon ya mungkin. Nah, maksudnya masih ada waktu, tapi nggak banyak waktu untuk menebar janji berikutnya udah nggak ada lagi. Itu dia. Makanya dia sekarang diem. Oleh Iya. anggota DPRD sekarang sudah mulai ada giginya. Ya udah mulai sebel kan. Sudah lo mulai ngomong kesel. lo ngomong mulu gitu. Kan dia mewakili rakyat. Iya kan, mewakili yang 100% masyarakat Jakarta ada di situ kan. Yang 40% sekiannya juga kecewa kan. Pasti. Nah ini kita harus apresiasi teman-teman di mana PSI ya. PSI sama sebagian di PDIP lah. PDIP ini ya wajar lah. Kan kalau orang ngelihat ya kerjaannya nggak beres, tapi kok kemudian DPRD-nya diam aja. Kita kan bertanya kan, ini ngapain aja di DPRD-nya? Ya. Kok banyak yang ketidakberesan tapi mereka diam aja. Kalian ini mewakili rakyat mana sih? Kita kecewa kok kalian nggak gitu ibaratnya gitu. Iya gitu. Terus itu baru rumah DP 0%. Belum lagi Formula E bro. Itu tuh yang udah kelihatan banget duitnya ya. Nah, 1T itu ya. 1T. Duitnya udah dibayarin. Tapi sampai sekarang, sampai tahun 2022, Jakarta telah telah salah mengambil keputusan. Aturan gua itu. Sampai tahun 2022, Jakarta belum masuk dalam agenda pelaksanaan Formula E. Menurut gua bro, kalau toh kemudian ada peluang untuk mengadakan, udah sih nggak usah aja. Karena ini ruginya lebih banyak. Iya, satu itu. Kedua, event ini itu sudah bad name dari awal. Ya, daripada dilanjutkan dengan balapan mobil listrik itu, ya kan? Udahlah lanjut aja balap karung listrik kan. Biar setrum. Biar setrum. Kemarin ini di Sumatera Barat itu ada ulah gubernur yang ngehek banget.
banget ya. Situasi begini, dia beli mobil. Maksudnya gini. Mobil baru? Iya, mobil baru. Ini orang ini nggak ngerti cara membelanjakan duit negara itu harus sepenuh-penuhnya berguna untuk masyarakat. Iya, iya. Ini dia juga dari PKS. Anies ini yang menurut gue juga dari PKS ya. Karena waktu itu kan sepasang Sandi dengan Anies. Atau sekarang kan juga wagubnya dari Gerindra, berarti Anies anggap aja dari PKS. Iya, nggak beres juga. Ini orang-orang yang ya kepala daerah yang didukung sama PKS atau yang kader PKS ini sebenarnya bisa nggak sih jadi pemimpin? Tapi gini, Sumatera Barat tuh keren loh. Dia beli mobil baru. Mobil baru. Dua untuk gubernur dan wakil gubernur. Diprotes kan? Wow. Termasuk kita protes. Kita termasuk protes. Terus dia bilang, enggak, ini bukan buat gubernur. Mau dialihkan buat Satgas Covid. Anjing, udah buat apa itu mobil mewah? Satgas Covid ketuanya gubernur. Oh gitu. Itu cerdas banget itu. Ini luar biasa. Luar biasa, pokoknya PKS itu cerdas emang. Dia kalau soal slip itu cerdas. Oh iya itu. Tapi tetap dipakai, ujungnya tetap dipakai. Ya, Satgas Covid ketuanya dia. Iya. Nah ini juga sama di DKI kan begitu juga. Di DKI ini walaupun tahun ini juga belum ada perubahan menjadi kota paling semrawut. Iya. Ini menurut gua yang semrawut bukan kotanya. Pimpinannya yang semrawut kan. Iya, selalu menghadirkan di suasana baik di berita ataupun itu konflik-konflik. Iya. Konflik atas pekerjaannya. Lu ingat nggak CSW? CSW? Skybridge. Oh, Skybridge itu yang baru diresmikan. Iya. Jembatan paling mewah di Indonesia mungkin tuh. Jembatan layang. Oh, yang nyatu semua ya, nyatu dan transportasi memang itu ya? indah banget itu. Oh, top dong kalau gitu Anies. Wah itulah, gue tadinya juga wah kalah nih Ahok. Ahok Semanggi. Ya kan? Simpang Susun dia ya? Simpang Susun Semanggi. Gue wah bisa berarti memang kerja ada nih, prestasi. Dia, sampai kemudian ada teman gue yang ngasih tahu data itu, namanya Kang Lemet. Dia ngasih tahu, lu tahu nggak? Apaan? Nggak, itu apa sih Skybridge itu gimana sih? Ya itu sebenarnya adalah susunan beberapa bangunan. Di situ ada pertemuan stasiun MRT, busway, ya kan. Kemudian juga di situ ada halte dan sebagainya numpuk jadi satu. Tapi di situ juga nanti ada semacam kayak spot-spot orang jual dan sebagainya. Tadinya seperti itu. Oh gitu. Jadi itu jadi salah satu landmark, harusnya begitu. Landmark Jakarta lah ya. Sampai kemudian gue dikasih tahu bahwa itu hasil karya 4 gubernur. Bukan dia sendiri. Bukan dia sendiri. Malah Anies tuh porsinya paling kecil. Oh, porsinya paling kecil. Porsinya dia paling banyak foto. Nah, kalau dia MRT itu kan zamannya Pak Ahok. Oh, Pak Ahok. Iya. Busway. Zamannya Gubernur Jokowi. Oh, nanti LRT juga di situ ya? Sementara yang lain itu ada juga hasil karya Pak Gubernur Sutioso. Anies dia bikin apaan? Ada warteg di situ deh, pojok itu Anies. Bukan, Haltenya Anies. Oh, gitu. Jadi, pokoknya dia bagaimana dapat poin dari karya-karya. Betul. Ketika genteng itu dicat warna-warni, ya kan ada merah, kuning, hijau dan sebagainya. Warna yang agak-agak pucat abu-abu itu dibilang itu hasil warna adukan Anies itu. Nah, yang lain udah ada gitu. Kan nggak mungkin orang menemukan warna merah kan nggak ada. Udah nggak ada lagi, udah ditemukan ya. Nah, ini gambarannya bahwa memang sebenarnya seperti yang gue bilang tadi, Anies itu nggak bisa. Iya, karena gue juga bingung ya. Kok bisa ya? Ini gubernur tapi semua janji. Iya. Yang dijanjikan dalam kampanyenya atau dijanjikan, nggak ada yang terlaksana. Nah, kalau toh ada yang terlaksana itu sifatnya bukan melaksanakan, meresmikan. Jadi melaksanakan. Yang dia laksanakan dari awal dan ternyata gagal, misalnya DP 0. Rumah itu dan nggak terwujud. Iya, terwujud paling berapa persen? Berapa persen? Paling 1-2%. 200.000 jadi 10.000, 10.000 pun belum terganggu. Iya. 200.000, 10.000 terganggu. Ya kan? Dan yang menarik itu sebenarnya gini, Jakarta itu kan problemnya adalah salah satunya hunian. Yang nggak punya hunian kan masyarakat miskin. Yang kira-kira gajinya belum tentu bergaji juga sih. Ya, UMR lah. UMR. Nah, kalau seandainya mereka UMR itu apa sih? Upah minimum regional. Upah memang rendah ya, UMR. Kalau mereka nggak difasilitasi, kan berarti mereka nggak akan punya rumah selamanya dong. Betul. Di pinggir-pinggir kali atau apa gitu loh. Ngontrak. Nah sekarang rumah DP 0% syaratnya gajinya misalnya 7 juta. Ya pasti mereka nggak dapet. Nggak dapet lagi, nggak menyasar rakyat kecil lagi. Iya, yang mikirin dia siapa tuh yang bikin rakyat kecil?
Ahok. Ya iya. Dulu pernah mikirin tuh. Kalau rumah dengan syarat gaji minimal 7 juta ya siapa yang mau? Nah gitu gitu kata Ahok. Jadi kalau dulu kan mereka tuh dipindahin dari pinggir kali, masukin ke zaman Ahok nih. Zaman Ahok masukin ke rusun, nyewa dengan harga yang sangat rendah. 180.000 sebulan. Ya ampun, itu kan paling mahal 300 ribuan. Semaunya, sampai kemudian nanti kelak dia punya rumah. Bukan cuma itu, disiapin ada lemari es, televisi, kasur, full furnish. Mengorangkan. Iya, jadi nanti orang-orang yang di pinggir kali itu yang bikin, yang biasanya kan kali jadi banjir kan karena banyak hunian. Ketika ditarik, Jakarta nggak banjir lagi. Kalau misalnya gua jadi Anies, atas nama keberpihakan kepada rakyat, maka dia akan tampil sambil bilang, saya akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Nah, problemnya ada yang gubernur yang bisa membangun, ada gubernur yang bisa merusak. Nah, ini pilihan. Iya kan, sportif aja. Saya akan lanjutkan. Saya akan rusak. Iya. Saya akan, semoga ada yang melanjutkan kerusakan saya. Mungkin gitu maksudnya. Yang enak tuh adalah gubernur yang akan menggantikan Anies. Oh, pertama. Iya. Menggantikan karena satu. Kenapa? Iya. Karena kalau dia menggantikan Anies, dia menggantikan bukan pekerjaannya. Bukan, maksud gue dia hanya menggantikan pekerjaannya, bukan menggantikan kasusnya. Iya. Ya kan? Ya, pasti. Kasusnya tetap Anies. Kalau misalnya gubernur yang menjawab kemudian tetap dituntut tanggung jawabnya soal Formula E, mana ada yang mau? Iya. Ya kan? Kalau misalnya gini, nanti kepilih gubernur Jakarta bukan Anies. Kan orang ukurannya jadi rendah kan? Oh iya. Kalau dulu gubernur Jakarta Ahok ukurannya tinggi. Jadi dia harus kerja keras untuk sampai pada level gubernur ini. Benchmarknya tinggi. Tapi kalau Anies kan nggak ngapa-ngapain, kerjanya kacau terus. Iya. Gitu. Pasti yang mencalonkan kalau perbandingannya Anies gampang ini. Gampang. Cuman kalah di kelebihan bayar dong mah gampang lah gitu. Iya kan? Bayar pas aja udah menang. Bayar pas udah menang. Iya kan? DP 0, ya kan? Dikasih DP 10%, udah menang dia. Menang. Kan gitu kan. Tambahin rumahnya udah menang gitu loh. Jadi gampang itu. Ini sama dengan ketika level nasional. Pak Jokowi itu telah meletakkan benchmark tinggi. Ukuran yang cukup tinggi. Profesional seorang presiden itu seperti itu, ya kan? Ketika nanti misalnya Anies iseng-iseng dia nyapres, waduh, susah repot. Lagi pula misalnya Pak Jokowi kayak gini, itu kan nggak bisa cuma kepak-kepak doang bisa sampai ke Pak Jokowi. Jauh itu bro, jauh itu bro. Wah, ya udah kita ngopi aja, agak bahaya loh.